Saya bisa mengatakan inilah salah satu episode Helmi Bicara yang saya nanti-nantikan, saya dambakan. Saya ingin betul berbicara dengan tokoh satu ini yang sangat saya kagumi, sangat saya hormati. Ya, saya bertemu beliau mungkin 20 tahun yang lalu. Beliau mengundang saya dalam satu acara yang hebat di Balai Sidang. Pernah tampil di Endgame-nya Gita Wirjawan, tapi saya penasaran, pengen ngobrol ya. Sudah hadir Bante Utamo Mahathira dengan saya. Bante, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Helmi atas kesempatan yang diberikan. Saya yang terima kasih. Sama-sama. Terbang langsung dari Blitar? Enggak Pak, kebetulan yang mampir dulu ke daerah sini. Terima kasih sekali. Saya tuh kaget baca-baca. Jadi Bante Utamo itu mendapatkan rekor muri dari Pak Jaya Suprana sebagai public speaker yang tiap kali ngomong topiknya berbeda di setiap kesempatan. Iya, kebetulan seperti itu. Dari mana sih Bante dapat kemampuan public speaking yang luar biasa? Saya juga nggak tahu Pak, kadang-kadang waktu kita ngobrol begini terus ngalir begitu, tahu-tahu ya ada ide aja. Ada ide aja? Saya nggak tahu gimana itu. Saya kaget ya waktu saya diundang oleh Bante di acara di Balai Sidang. Dulu rutin tiap tahun ya Bante? Ada Pak, itu hanya sekali-sekali aja kalau sekali-sekali. Ya ada acara besarnya. Saya waktu itu diperkenalkan oleh ADMS ya. Bahwa dia katanya merekomen saya dan Bante akhirnya mengundang saya. Saya diminta jadi MC dan juga menjadi motivator lah ya dalam acara itu. Yang bicara ada saya, ada Romy Rafael, ada Joger. Iya. Ada Joger ya. Iya. Jadi terakhir Bante, saya nanya Bante, kan wajar dong MC nanya, nanti Bante mau ngomong apa? Bante cuma ketawa-ketawa aja. Setelah saya baru tahu dan saya malu banget bertanya seperti itu, dan di akhir acara Bante tampil dan dia cuma merangkum apa yang kami sampaikan bertiga. Saya bilang, wow, ada orang yang punya kemampuan merangkai seperti itu. Sebetulnya memang saya suka kalau berbicara yang paling akhir Pak. Iya. Jadi kalau misalnya 2 pembicara ya saya pembicara kedua. Kalau 5 pembicara ya saya kelima. Gitu. Jadi karena saya ingin mendengar dari yang lain. Jadi nanti akhirnya ya yang terakhir mungkin memberi kesimpulan, menambah sendiri ya, inspirasi yang lain. Kok bisa gitu? Waktunya cepet banget. Ngerangkai-rangkai omongan saya, omongan Romy Rafael, omongan Joger yang aneh itu gitu. Saya juga nggak tahu Pak. Ini betul-betul nggak disengaja atau bukan ilmu khusus ya, bukan. Cuma saya hanya mendengar, terus mengingat gitu aja. Bante juga mendapatkan apa dari Asosiasi Profesional Speaker Indonesia ya? Iya. Ya, sebagai apa? Pembicara profesional, tapi honorary. Ya. Honorary. Iya. Kalau udah saya yang ngomong, yang tukang ngomong gitu, Anda harus percaya. Bante, saya agak kaget nih. Ternyata Bante dulu berasal dari keluarga yang non-Buddhis ya? Betul Pak. Iya. Betul sekali. Apa yang akhirnya membuat Bante memutuskan untuk menjadi seorang Buddhis? Sebetulnya saya hanya pengen tahu ya agama-agama itu kayak apa. Karena ada pertanyaan yang dari kecil itu saya punya. Ya. Tapi kadang untuk jawaban di tempat lain itu bukan salah, cuman saya merasa nggak cocok. Karena dalam pemilihan sesuatu itu kan bukan karena benar dan salah, tapi hanya karena kecocokan. Kecocokan, oh. Iya. Nah, salah satu yang saya tanyakan itu kan, kenapa manusia ini berbeda? Jadi kalau kecil itu saya sering disuruh, sekolah nak yang pandai biar pandai. Kenapa harus pandai? Dan memang ternyata kalau di masyarakat itu kan waktu saya kecil dulu juga, orang yang pandai itu lebih dihargai. Ya. Biasanya guru-guru kalau tanya ke kelas, ayo ini siapa bisa jawab. Yang dilihat itu fokusnya itu ke yang pandai-pandai ini. Oke. Yang kurang pandai yang di belakang-belakang itu kadang-kadang nggak dihargai. Oke. Sehingga saya merasa ada sesuatu yang kurang adil di sini. Karena orang pandai kan tidak harus semua bisa. Mungkin di kelas itu dia pandai. Bante, saya agak kaget ya baca karena mencari biografinya Bante juga susah banget yang dapat videonya gitu. Ya. Ternyata Bante itu dulu berasal dari keluarga non-Buddhis ya? Betul Pak, betul sekali. Terus apa yang membuat akhirnya Bante memutuskan untuk menjadi seorang Buddhis? Ya, jadi dari kecil saya punya pertanyaan yang kadang agak sulit untuk mendapat jawaban yang memuaskan atau yang membuat saya merasa srek gitu. Yaitu kenapa manusia ini berbeda. Jadi terutama waktu sekolah, waktu saya masih kecil itu
kalau dibangunkan sekolah biasanya ibu saya mengatakan, nak bangun nak sekolah. Saya namanya anak kecil ya, males nanti aja, inginnya nggak masuk kalau bisa. Tapi ibu saya ngomong sekolah biar pandai. Nah, sekali dua kali kata-kata itu biasa, tapi berkali-kali saya merasa ada semacam teror ini di dalam diri saya. Kenapa harus pandai? Kan saya boleh sekolah suka-suka saya. Apalagi kemudian kan kita bisa ngomong, kalau sekolah itu kan bukan sesuatu yang kebutuhan bagi saya. Itu kan saya masih kecil ya. Bukan satu kebutuhan. Kenapa saya harus sekolah? Nah, kemudian pertanyaan itu sering saya tanyakan kepada beberapa orang yang saya anggap memahami pada waktu itu. Tapi jawabnya ya, kenapa beda? Ada yang pandai, ada yang harus pandai, atau malah yang tidak pandai. Ya pokoknya gitu aja. Soalnya harus diterima gitu. Harus diterima aja. Nah, kemudian mulai lagi saya melihat lingkungan. Selain di kelas itu ada yang pandai dan ada yang tidak pandai, guru lebih memperhatikan yang pandai daripada yang tidak pandai. Di kantin juga ada perbedaan. Di kantin sekolah itu, orang yang memiliki uang lebih banyak lebih dihargai daripada teman-temannya. Jadi ayo ditraktir bakso, kita ditraktir bakso. Nah, karena dia uangnya banyak, wah dia temennya banyak. Yang tidak punya uang, tidak ada orang minta traktir sama dia. Dan akhirnya juga dia di pojok-pojok sendirian. Saya juga merasa, kenapa jadi berbeda begini? Ada orang yang punya duit banyak, ada yang tidak punya duit. Dan itu berkembang. Pertanyaan-pertanyaan kan perbedaan itu kan banyak sekali di masyarakat. Nah itu berkembang. Dan jawabannya agak kurang memuaskan untuk di beberapa pengertian di masyarakat. Ya termasuk agama-agama, bagi saya jawabannya belum pas. Bukan berarti benar dan salah. Kemudian saya setelah kuliah, saya masuk kuliah, ini kan pertanyaan ini tumbuh terus sampai kuliah itu saya juga saya sudah belajar A, B, C, D, E ini. Sekarang saya belajar apa lagi ya? Ini ada Buddhis. Saya sebetulnya ini menjadi pilihan terakhir karena dalam batin saya itu dulu sebetulnya agak anti Buddhis. Awalnya? Iya, karena kan didikan dari kecil. Jadi saya melihat agama Buddha itu kan ya patung-patung lah, kemudian dupa-dupa, sini sesat lah ini. Pernah ngomong gitu? Iya, anti Buddhis itu dulu. Hanya kena tulah ya. Iya, ya, jadi kemudian sini pilihan terakhir lah. Kalau sampai tidak ada lagi ya sudah. Ya karena kita dulu, saya sudah sempat malah bikin semacam kepercayaan. Jadi saya dulu pernah ditanya, kamu agamanya apa? Kepercayaan. Alirannya apa? Alirannya perseorangan. Karena buat sendiri. Iya, karena saya buat sendiri. Saya bikin pakaian sendiri, saya bikin upacara sendiri. Ya suka-suka saya juga. Sempat ada yang ikut? Enggak ada, kan aliran perseorangan. Ketuanya ya saya, anggotanya ya saya. Terus. Nah, kemudian sudahlah, coba Buddhis. Ini yang terakhir. Dan saya karena saya di Jogja, saya perginya ke Kelenteng. Di sana itu ada Kelenteng. Vihara ya? Namanya sebetulnya wihara, atau di sana disebut cetia. Cetia itu lebih kecil ukurannya daripada wihara. Wihara kecil ya? Ya, wihara kecil ya. Tapi bentuknya kelenteng. Itu kalau pernah ke Jogja namanya Kelenteng Gondomanan. Istilahnya. Jadi daerah Gondomanan, daerah dekat alun-alun utara. Tapi nama aslinya sebetulnya Cetia Buddha Prabha. Nah, saya di sana belum masuk dulu. Kan masih anti Buddhis, jadi memposisikan pengamat dulu. Masuk ini nanti ketemunya dupa, ketemunya patung-patung dan lain-lain. Jadi saya merasa saya tidak perlu masuk lah. Jadi saya duduk di luar saja, di tangga luar itu. Saya diskusi dengan salah satu pandita di situ. Istilahnya ya kita menyebut juga Romo Pandita di situ. Dia sekarang sudah mendiang ya, Romo Junaidi namanya. Nah, saya diskusi. Pertama yang saya tanyakan juga itu, kenapa manusia kok berbeda-beda? Ada yang tidak punya, ada yang punya, ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Bahkan kalau sudah berkembang kan nanti ada yang umur panjang, umur pendek. Ada yang cakep, ada cakep, kurang cakep, dan lain-lain. Kemudian
Romo itu hanya menjawab begini, semua ini karena disebabkan kelahiran lampau. Kelahiran lampau. Iya, bayi itu bukan begitu saja, tapi bayi itu sudah bawa karma lampaunya. Makanya ada bayi yang lahirnya sehat, ada bayi yang lahirnya tidak sehat. Jadi konsep karma udah diperkenalkan. Iya, konsep karma. Kemudian saya tanya balik, kalau kelahiran lampau buktinya apa? Karena kalau nggak ada buktinya, hanya jatuh ke kepercayaan, saya agak sulit menerima. Sulit dipercaya? Iya, karena bagi saya kan kalau nggak bisa dibuktikan kan jadinya mistis. Nah, kemudian beliau menjawab, sebetulnya ini sudah diselidiki dengan metode regresi. Jadi orang dihipnosis, kemudian suruh ingat kehidupan sebelumnya, masa lalunya, ya. Dimulai dengan ingatan yang pendek dulu. 1 jam yang lalu kita di mana, atau kamu baru ngapain. Kalau nggak ingat ya kembalikan ke sekarang. Dihipnosis lagi. Kemudian 1 jam yang lalu, 10 jam, sehari, 1 bulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 100 tahun yang lalu. Nah, akhirnya ketemu. Misalnya orang-orang yang memiliki cacat tubuh misalnya. Jadi tanda-tanda di tubuh, ada yang tangannya bekas, misalnya ada bekas goresan hitam atau apa gitu. Kemudian itu diregresi, dikembalikan ke pengalaman yang lampau. Ternyata, oh ini dulu orang yang ingat ketika kehidupan sebelumnya, dia ditahan, disandera, diikat dengan kabel. Dan kemudian keluarganya tidak menjemput dia. Sehingga dia hanya lihat lukanya ini sampai dia meninggal. Kesan yang dalam pada lukanya itu yang kebawa ke kelahiran yang berikutnya. Jadi bentuknya luka. Dan itu ada banyak hal ya yang seperti itu, termasuk orang yang ketakutan. Kadang-kadang kan ada beberapa orang takut dengan pohon yang tinggi, atau masuk lift. Fobia ya? Iya, fobia. Ya. Masuk lift juga takut. Ya. Itu ternyata kalau diregresi ada hubungannya dengan seperti itu. Jadi misalnya pohon yang tinggi, mungkin di kehidupan yang sebelumnya dia sudah pernah meninggal kejatuhan pohon. Kemudian yang di lift itu ada kemungkinan dia juga meninggal di dalam ruangan yang sempit, mungkin kamar gas atau apa, sehingga hasilnya dia kalau di ruangan sempit dia takut sekali, merasa nggak bisa bernafas dan lain-lain. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah, sehingga jawaban itu bagi saya sangat saya anggap cocok. Nah, kemudian saya masih di luar itu, saya tanya jawab dengan Romo beliau itu. Romo Junaidi itu. Jadi saya tanya lagi yang lain sambil ya membersihkan apa yang sudah saya miliki sebelumnya. Jadi unload ya. Unload dan upload juga. Yang baru ya. Jadi kayak mungkin semacam diprogram ulang ya jadinya. Nah, kemudian akhirnya 3 bulan kira-kira tiap malam ke sana. Jam 6 sore sampai jam 12 malam kita diskusi. Setelah selesai, ya sudahlah. Ini berarti anggapan saya tentang patung-patung, tentang dupa dan lain-lain ini sebetulnya bukan anggapan yang tepat untuk saya. Jadi itu hanya simbolik, bukan sesuatu keharusan. Nah, jadi akhirnya oke, kalau gitu saya masuk. Masuk. Kemudian ya lihat pustakaannya kayak apa, buku-bukunya kayak apa, ya baca di situ, ikut ritualnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya merasa ya saya cocok lah dengan agama Buddha. Sabar juga itu Romo Junaidi ngelayani. Sabar sekali. Kalau nggak ada beliau mungkin saya ya belum tentu jadi Buddhis juga ya. Itu jasa beliau juga luar biasa. Jadi untuk seorang Buddhis itu patung dan dupa itu apa artinya? Sebetulnya hanya simbolik. Hanya simbolik ya, aja. Makanya itu juga menginspirasi saya di Wihara Bodhigiri tempat saya tinggal di Belingi. Itu kita malah patungnya minim banget. Minim banget? Iya, jadi tempat yang utama kita sebut Dhammasala terbuka, itu malah tidak ada patung sama sekali. Sehingga beberapa orang ngomong, loh ini wihara ya, bukan tempat wisata. Bukan, ini wihara, karena patung bukan keharusan. Bukan keharusan. Dia hanya simbol saja. Dupa bukan keharusan. Dia hanya melambangkan, kalau dulu katanya tempat tinggalnya Sang Buddha itu kayunya ini dari cendana.
Cendana. Ya, kayu cendana kan di India banyak hari itu. Sehingga itu hanya semacam membangkitkan visualisasi orang. Wah, ini Karena kayak selama ini kita kenal apa? Pohon bodi. Pohon apa? pohon bodi nanti lain lagi. Pohon bodi itu tempat untuk mencapai pencerahan. Tapi yang tempat tinggalnya beliau itu dibuat dari kayu cendana. Kayu cendana. Ya, sehingga kalau kita di depan patung atau arca Sang Buddha itu, kita hanya seolah-olah kayaknya ini di dalam ruangannya tempat tinggal Sang Buddha. Itu hanya visualisasi. Iya. Nah, kalau pohon bodi itu tempat Sang Buddha mencapai kesucian. Jadi kita yang tadi di Balirejo itu kalau balik ke sana lagi ceritanya, Dhammasala terbuka itu posisinya di paling tinggi. Makanya ini juga konsepnya kalau di Jawa Tengah atau di Jogja biasanya namanya Siti Inggil. Siti Inggil. Ya, Siti tanah, Inggil adalah tempat yang tinggi. Kayak Borobudur juga ya? Iya, konsepnya mirip seperti itu. Jadi kita nanti naik ini, kemudian makin lama makin tidak ada apa-apa. Dan akhirnya di atas ini terbuka, tidak ada dinding, tidak ada langit-langit, yang ada ya langit sungguhan. Nah, di situ tidak ada patung juga, yang ada hanyalah pohon bodi. Pohon bodi artinya adalah kebijaksanaan, bahwa kebijaksanaan itu sebetulnya tidak ada batasnya. Nah, tapi kebijaksanaan ini kalau sekarang kita kan ini juga tempat terbuka. Kita juga tidak bisa di situ terus. Artinya kebijaksanaan itu juga bukan tempat kita menikmati kesendirian kita. Kebijaksanaan itu juga kita harus turun dari situ dan dibagikan ke masyarakat. Kalau kebijaksanaan diamalkan, iya, kalau kebijaksanaan itu hanya untuk diri sendiri, untuk apa? Nanti satu orang sudah bijaksana, yang 4 ini kan kasihan. Kalau dari 5 orang. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah mencapai kebijaksanaan, konsep di Bodhigiri itu ya, jadi ini pohon bodhi, kemudian ini langit, kita harus turun berbagi kepada masyarakat, supaya masing-masing memperoleh kebijaksanaan. Itulah yang dilakukan oleh para biku, para pandita ya? Betul, berbagi. Berbagi minimal berbagi pemahaman Dharma. Bodhi ini kan sebetulnya, kalau di dalam bahasa sehari-hari kita kan jadi Budi, Budiman, kalau orang namanya Budi pekerti, Budiman, Budi pekerti, iya. Jadi pohon bodi itu real ya? Real. Itu nama latinnya kan Ficus religiosa. Jadi religiosa. Dia jenis ficus, iya. Jenis karet ya. Jenis karet. Ya, jadi real ada. Jadi bukan fiktif ya? Bukan. Memang pohon bodi itu dia memang besar. Sehingga kalau kita duduk di bawahnya kayak beringin? Ya, mirip, tapi dia ficus jenisnya. Bante, saya mundur nih. Ya. Dari keluarga nggak ada yang Buddhis ya? Tidak ada yang Buddhis. Sampai sekarang pun tidak ada yang Buddhis. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak ada yang terpengaruh gitu ikut Bante? Tidak. Karena juga konsep Buddhis itu kan seseorang mempelajari Dharma, ya, Buddhisme itu, dia tidak harus menjadi umat Buddha. Dia boleh tetap di agamanya sendiri. Jadi apa Buddhis itu lebih kepada way of life ya? Saya lebih cenderung ke sana. Jadi sekarang kalau kita mau berbicara agama Buddha, berarti kan berbicara tentang ritual. Nah, mempelajari Dharma itu tidak harus ritual. Oh, ini menarik ya? Ya, bahkan misalnya sekarang dia tidak ngerti riwayat Buddha Gotama, tidak apa-apa. Tidak ada keharusan. Yang penting perilakunya. Betul. Karena saya dengar Richard Gere itu juga Buddhis ya. Betul. Dan agamanya kalau nggak salah bukan Buddha atau gimana sih? Dia Buddhis. Setahu saya dia Buddhis. Dia mengaku Buddhis. Ya. Dan Buddhis sebagai sikap hidup atau sebagai pemeluk agama Buddha? Kalau saya lihat dari riwayatnya beliau, dia juga umat. Ya. Tapi kan banyak ya yang agamanya bukan Buddha, tetapi dia mengaku Buddhis ya? Kalau yang agamanya Buddha, dia mengaku Buddhis biasa. Tapi yang bukan Buddhis, kemudian jalankan Dharma, itu banyak. Tapi kalau bukan Buddhis, ngaku Buddhis, nggak boleh. Saya kira sedikit ya. Sedikit. Ya. Kalau Zen itu apa, Bante? Zen itu juga Buddhis, tetapi jadi gini, perkembangannya itu sebetulnya agama Buddha kan dari India. Kemudian dia setelah besar berkembang ke Tiongkok. Nah, di Tiongkok
kita ini agama Buddha bercampur dengan budaya Tiongkok. Itu seperti dengan kalau kita beli helm. Kalau beli helm, helmnya kok kekecilan. Bukan kepalanya yang dikurangi, tapi helmnya yang ditukar untuk yang lebih besar. Helmnya kebesaran, bukan kepalanya yang dibesarkan, tapi helmnya yang ditukar supaya pas. Demikian pula agama Buddha ini ketika masuk ke Tiongkok, dia disesuaikan dengan budaya lokal. Makanya pakaiannya jadi beda. Jadi kalau misalnya menggunakan pakaian seperti ini kan versi India. Ini India. Di Tiongkok dengan musim dingin seperti itu nggak tahan. Nggak kuat. Ya, jadi dia menggunakan pakaian versi yang di Tiongkok bisa bertahan hidup. Makanya kemudian ada film Shaolin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang berbeda adalah pakaiannya. Inti pelajarannya sama. Seperti tadi helmnya aja yang diganti, tapi kepalanya kan tetap. Nah, kemudian agama Buddha dari Tiongkok ini juga berkembang ke Tibet. Dalai Lama, iya dia juga disesuaikan dengan dingin sekali tuh tradisi Tibet, iya. Bahkan sepatunya juga beda. Kalau di India ini kita hanya pakai sandal, atau malah ada yang tidak pakai sandal sama sekali. Di Tiongkok ada sepatu versi Tiongkok, di Tibet versinya bebas. Makanya kalau kita misalnya Pak Helmi lihat biku-biku yang dari Tibet, itu sepatunya sepatu biasa seperti yang Pak Helmi pakai. Dan warna ininya pun beda-beda. Ada yang kuning, ada yang merah. Ya, kalau kita cenderung ke kuning atau orange begini. Kemudian kalau yang di Tiongkok ya kuning, kalau ini ya merah yang di Tibet. Nah, kemudian yang dari Tiongkok ini juga berkembang ke Jepang. Itu yang Zen. Yang jadi Zen itu, dia memperdalam meditasi sebetulnya. Makanya ada beberapa puisi misalnya yang berbicara tentang meditasi, yang bagi orang tertentu mungkin agak sulit difahami. Gitu. Luar biasa. Bante, kembali ke belakang. Dulu keluarga setuju Bante waktu tahu-tahu saya mau masuk ke agama Buddha? Setuju saja kalau masuk ke agama Buddha, karena saya kan sudah sering ikut agama-agama lain. Bahkan sudah pernah membuat kepercayaan, ya, sehingga saya minta kepada ibu saya, tolong saya dibikinkan ikat pinggang model begini. Kemudian kamar saya cat dengan bentuknya yang aneh-aneh itu. Ibu nurutin. Jadi dia merasa biasa aja. Tapi ketika saya mau jadi biku itu yang keberatan. Ya, karena kan jadi biku itu berarti meninggalkan keluarga, tidak berumah tangga. Dan di dalam keluarga kami tidak ada yang seperti itu. Sehingga dia merasa, kenapa harus jadi biku? Kan jadi umat Buddha biasa kan boleh. Ya, jadi umat Buddha biasa boleh. Cuman saya merasa cocok jadi biku. Kalau saya jadi biku. Nah, itu saya nanya tuh, kenapa Bante mau jadi biku? Ya, karena saya merasa cocok. Jadi ketika saya masuk ke agama Buddha itu, saya merasa, ini seperti melanjutkan kebiasaan saya dari kecil. Misalnya dari kecil kadang saya suka di kebun, di sana ada pohon jambu dan saya diem nyaman cukup lama. Iya, saya nyaman. Itu saya masih belum tahu apa-apa. Kemudian ketika saya sudah mulai SMP, saya kok ada teknik meditasi ya yang diajarkan oleh salah satu guru saya. Itu ada guru PMP namanya, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Zaman itu ada. Jadi guru itu kalau masuk dia hanya ngajarkan tentang meditasi. Yang bagi murid-murid lain membuat ngantuk itu. Tapi bagi saya, wah ini penting untuk saya dengarkan. Kemudian saya berguru ke dia dan saya merasa, ini mungkin yang dulu saya lakukan kalau kecil di pohon jambu itu. Kemudian waktu selesai itu saya juga memperdalam meditasi dari buku-buku. Ada buku ini, buku itu, termasuk waktu bikin kepercayaan aliran perseorangan itu juga meditasi juga. Sempat dinamain aliran kepercayaannya? Seperti apa? Sempat dinamain? Ya, aliran perseorangan. Aliran perseorangan? Iya, jadi namanya apa? Aliran perseorangan lah. Saya sendiri anggotanya ya saya ngajar untuk diri saya sendiri. Nah, kemudian itu juga tentang meditasi. Lalu saya masuk ke agama Buddha itu ketika saya mendengar tentang regresi, hipnosis, pikiran saya itu berbicara bahwa ini meditasi juga.
cuman dikondisikan oleh orang luar. Dan setelah saya membaca riwayat Buddha Gautama, beliau juga bisa ingat kehidupan sebelumnya dari meditasi. Sehingga saya merasa, meditasi ini bagi saya cocok. Dan untuk bisa meditasi lebih intens, latihan meditasi yang lebih intens, bagi saya yang paling cocok jadi biku. Nah. Jadi biku itu kan berat kan Bante, pakaiannya aneh sendiri, ya kan, tidak boleh berumah tangga, tidak boleh Bante. Tidak boleh. Kan berat sekali tuh untuk orang awam. Sebetulnya itu hanya saling memandang saja. Kalau saya memandang Pak Helmi lebih berat. Kenapa? Karena pakaiannya harus ganti-ganti. Jadi Pak Helmi mau ke pesta beda, mau tidur beda, mau naik pesawat beda. Kalau biku tetap begini. Sama. Kan gaya ini kan lebih sederhana. Saya mau kemana saja, jadi pakaiannya sama. Masalah sudut pandang ya. Iya. Jadi Bante ngelihat saya, ngelihat orang-orang biasa itu ketawa ya. Saya malah merasa kok bisa ya. Nah, tapi saya ya itulah pilihan mereka. Kalau saya bisanya seperti ini. Jadi saya merasa tidak berat karena memang dari kecil saya sudah jalani juga. Jadi misalnya ketika saya bikin aliran kepercayaan sendiri itu, saya dulu juga suka puasa Senin Kamis. Ya, Senin tak makan, Kamis tak makan. Kemudian ada istilah kalau di Jawa itu, kan saya besar di Jogja ya, jadi ada istilah mutih, ngebleng, pati geni ya. Mungkin kalau nanti ada yang nggak tahu, mutih itu sebetulnya adalah hanya makan nasi putih dengan minum air mentah. Air mentah ya? Air mentah, jadi biasanya kita air sumur. Ya, jadi kadang ada orang ngomong, loh mutih kan dari kata putih. Putih memutih, memakan yang sesuatu yang putih. Kan ada orang ngomong, lah kalau putih kan nasi putih sama garam kan bisa. Garam kan putih, enggak boleh. Kemudian kerupuk putih kan juga boleh. Enggak boleh. Hanya nasi putih dan air mentah itu. Iya. Nah itu saya sudah mengenali itu Senin Kemis mutih. Terus nanti kadang-kadang 3 hari mutih, kemudian 1 harinya ngebleng. Ngebleng itu sama sekali enggak makan, enggak minum. Oh iya? Iya. 24 jam? 24 jam. Jadi sama sekali enggak makan, enggak minum sama sekali. Itu biasanya 3 hari setelah mutih, terus 1 hari ngebleng. Habis itu mutih lagi? Enggak, terus habis itu ada selamatan namanya. Selamatan, ya, makan apa aja? Ya biasanya nanti kalau sudah lama gini, kita ada tajin itu, makan tajin, minum tajin. Jadi minum tajin? Tajin itu air cucian beras. Dulu beras-beras dulu kan lebih bagus. Iya, iya. Karena kan, organik. Ya, jadi masih belum banyak kimianya kan. Dicuci berasnya, kemudian airnya itu yang kita minum. Kayak itu biasanya kayak air susu lah jadinya. Ya, itu biasanya kita minum itu dulu supaya pencernaannya bagus, terus baru mulai makan sedikit-sedikit. Kalau langsung makan berat, ini Bante aja atau seluruh biku begini atau? Ada, itu saya waktu dulu. Waktu saya masih jadi aliran perseorangan, kebatinan. Kemudian sekarang menjadi biku. Menjadi biku itu memang tugasnya kan berpuasa. Kita setelah jam 12 siang tiap hari tidak makan. Setelah jam 12 siang, tapi bisa minum. Nah, tapi boleh. Misalnya kita mau puasa, boleh. Karena memang tugas kita toh, jalankan puasa. Jadi Senin Kemis misalnya nggak makan, ya nggak dilarang sama biku. Cuman itu menjadi latihan pribadi. Untuk lembaga kita yang namanya Sangga Theravada, kalau saya tinggalnya di situ, Sangga Theravada Indonesia, itu nggak mengeluarkan peraturan. Misalnya semua biku harus Senin Kemis puasa, enggak. Tapi semua biku peraturannya setelah jam 12 siang dan enggak makan. Di Islam pun kita mengenal puasa Senin Kemis ya. Betul. Ya, dan kita sebulan puasa. Iya. Jadi sebenarnya kan ada kesamaannya juga ya, Bante ya. Sebetulnya ini saya hanya pilihan aja. Ini kan karena dulu waktu saya aliran perseorangan itu kan saya merasa ini cocok. Dan kalau sekarang saya hanya melihat puasa itu seperti saya berlatih. Ibaratnya begini, kalau sekarang makanan itu kan kita sangat tergantung sekali. Malam lapar kita bisa bangun toh. Untuk orang-orang biasa lapar bangun makan, tidur lagi. Nah sekarang kita lalu ingat kebutuhan makan itu sejak dalam kandungan pun kita sudah ada, sehingga beberapa ibu mengandung mengatakan
wah ini kebutuhan bayi nih, saya butuh makan lagi. Wah ini saya kepingin ini katanya si bayi ini. Ngidam. Nah ngidam itu. Nah jadi lapar itu sudah milik bayi juga. Kemudian waktu lahir, nangis juga karena dia minta makan juga. Yeah. Sampai dewasa pun kita bisa bangun hanya untuk makan. Nah sekarang kekuatan alami yang demikian besar, kita bisa tahan dengan puasa. Kenapa sekarang kekuatan yang non alami, kenapa kita nggak bisa tahan? Misalnya dihina orang, itu kan non alami. Dihina orang itu kan, penghinaan itu kan konsepnya subjektif banget. Misalnya saya dikatakan gundul misalnya, itu kalau saya menganggap memang kenyataan, walaupun niat orang itu menghina misalnya, tidak jadi penghinaan. Tergantung kitanya ya. Betul. Nah, jadi kan subjektif sekali. Kenapa emosi itu bisa muncul? Padahal lapar yang tadi, yang sebetulnya dorongan objektif, karena binatang pun juga seperti itu bisa ditahan. Kenapa yang subjektif itu nggak bisa ditahan? Ini berarti ego kita sendiri. Nah, itu sebetulnya kalau saya memaknai seperti itu. Bante, kalau di Islam itu kan kita puasa itu kan tidak hanya menahan dari makan dan minum, menahan emosi, nggak boleh marah, ya kan? Yeah. Di Bante juga melakukan itu juga. Ya, karena kan sekarang kita puasanya kan selama kita menjadi biku. Jadi biku ini sebetulnya kalau saya lebih cenderung menggunakan seragam sebagai tanda orang yang ngelakoni. Dalam bahasa Jawa ngelakoni. Jadi orang yang sedang jalani. Seperti saya tidak menikah. Kalau saya pakai pakaian biasa seperti Pak Helmi, saya sering ditanya orang pasti, kapan menikah? Ini sudah umur 60, saya sudah 62. Nggak ada yang berani nanya gitu. Itu kalau sekarang saya tidak menggunakan seragam ini, saya pasti ditanya. Tapi begitu saya seragam ini, hendak menikah, sudah. Berarti saya iseng aja nih, berat nggak sih tidak menikah itu? Karena kan itu kan kodrat juga ya, bahwa kan salah satu kebutuhan manusia nih, mohon maaf nih. Ya, berat sama ringan kan kembali lagi kita saling memandang. Kan sama dengan pakaian tadi toh. Oh gitu ya. Iya sama. Jadi ini juga sama. Nah jadi sekarang ketika kita melihat misalnya, saya jalani seperti ini seragam. Kemudian saya tidak makan, ini juga seragam. Sehingga seandainya tadi kan di depan disediakan buah misalnya, saya tidak makan, orang akan menganggap ya biasa-biasa. Tapi kalau mungkin orang yang berpakaian biasa menghina apa ya? Nah ini sebetulnya saya melihat dari situ. Nah kemudian kalau tidak nikah tadi? Tidak nikah juga sama. Tidak nikah ini sebetulnya supaya kita lebih fokus. Fokus pada misalnya kalau meditasi atau kepada pelayanan. Bante kasihan juga ngeliat saya kok harus menikah gitu, enggak juga ya? Enggak lah, kan itu pilihan. Pilihan ya. Jadi tidak menikah itu bagi saya merasa juga nyaman, ada kebebasan bagi saya. Itu satu, kebebasan ya gini ya, kan kita kalau dalam pembinaan kadang sampai nggak pulang. Kalau ada pasangan hidup di rumah, itu kan nanti sudah jam berapa ini, kapan pulang? Saya merasa saya kok sulit ya untuk hidup dengan seperti itu. Ada orang senang seperti itu. Ini banyak yang tersindir. Wah ya enggak lah. Ya, kan ada orang yang senang diperhatikan gitu, tapi saya merasa enggak lah, saya mau bebas. Kemudian saya karena tidak menikah juga kan saya tinggal di wihara. Artinya saya hidup ditanggung oleh umat. Sehingga saya tidak berpikir, misalnya kalau ketemu orang ini kira-kira mau ngasih pekerjaan apa ya sama saya? Kira-kira kasih penghasilan berapa ya sama saya? Enggak. Karena saya tidak ada tuntutan di rumah itu. Sehingga dengan tidak menikah itu lebih maksimal saya untuk mengenal diri, tapi juga untuk berbagi kepada masyarakat. Tapi manusia kan punya nafsu Pak, yang harus disalurkan nanti. Nafsu itu betul ada. Tetapi sekarang apakah harus? Nah, itu kembali ke orangnya. Seperti ada orang mengatakan, saya ini kalau marah, paling enak itu langsung saya keluarkan. Saya langsung lega kalau sudah saya keluarkan. Oh iya, yang marah lega, yang dengerin ini yang stres.
Ya, nah artinya apa? Bahwa marah itu pun ternyata bisa dikendalikan. Kemudian lapar. Kalau Pak Helmi misalnya lapar, tapi kemudian ada pekerjaan yang harus dilakukan, tidak sempat berhenti untuk makan. Nanti tahu-tahu laparnya itu juga hilang. Itu kan kebutuhan alam yang bisa ditahan. Kemudian emosi-emosi yang lain, termasuk dorongan seksual. Kan sebetulnya itu kita kan bukan kayak ayam. Wah, ada dorongan seksual, wus langsung. Awan sama-sama sini ayamnya, kemudian sebelah ke ayam sebelah lagi, ke ayam tetangga lagi, kan enggak. Buktinya manusia bisa enggak harus sama pasangannya. Walaupun sekarang kepengennya di sini, tapi misalnya dia di luar kota, kan dia nunggu ke pasangan. Berarti bisa direm. Bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Nah sekarang tinggal ngontrolnya itu mau berapa lama. Ada orang yang 5 menit bisa ngontrol. Ada orang sebulan bisa ngontrol. Ada orang setahun bisa ngontrol. Nah untuk biku ini, ngontrolnya tergantung dia berapa lama mau jadi biku. Kalau seumur hidup, ya seumur hidup dia ngontrol. Tapi kalau mau jadi biku hanya 2 tahun, ya dia 2 tahun ngontrol. Bisa begitu, Pak? Bisa. Karena kan jadi biku tuh ngelakoni. Sama dengan tadi berpuasa. Saya mau berpuasa berapa lama? 1 bulan. Ya sudah. 1 bulan ini saya ngontrol. Bulan berikutnya saya tidak. Nah ini saya jadi biku maunya 2 minggu. Ya, ngontrolnya 2 minggu. Jadi bebas. nggak pernah menyesal, Bante. Kan nggak bisa ada garis keturunan kalau begitu. Nah, saya sudah mikirkan ini waktu sebelum masuk. Saya membutuhkan waktu 3 tahun. Untuk mikirin itu? Iya, jadi tahun 82, saya sudah berniat jadi biku, karena saya merasa ini jalan hidup yang paling tepat, untuk saya paling cocok. Kemudian, tahun 85 saya baru harus ditasbihkan. masuk. Ya, saya harus masuk 85. Jadi, saya mengatakan kepada teman-teman, 36 bulan sejak hari ini, saya pasti jadi biku. Saya pasti meninggalkan keluarga. Nah, teman-teman tidak begitu percaya, karena merasa ya, hidup saya hari itu kan ya agak unik. Yang namanya anak muda, umur 20-an, kan, ya seperti itulah. Jadi selama 3 tahun itu, Bante melakukan persiapan atau justru melakukan sesuatu, nanti udah nggak boleh lagi, sekarang dipuas-puasin gitu? Nggak juga? Enggak, saya hanya bertanya pada diri sendiri, bahwa pemilihan biku itu, kalau menurut saya ya, jadi yang lain ini bisa macam-macam, kan ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Bagi saya ini pilihan seumur hidup. Saya jangan sampai nyesel. Karena kalau saya sampai nyesel di usia 50 misalnya, saya mau kembali lagi sudah susah. Jadi itu betul-betul saya pertimbangkan sungguhan. Selain saya kuliahnya saya selesaikan, kemudian saya mempersiapkan ibu saya, supaya ibu saya siap menerima anaknya menjadi biku, ya, dan memberikan informasi bahwa jadi biku itu bukan jadi orang yang hilang, jadi anak yang hilang dari keluarga, tetapi adalah menjadi anak yang baik, menjadi salah satu pilihan anak baik. Jadi bukan satu-satunya, karena masih banyak cara menjadi anak baik, tapi ini salah satu yang bagi saya cocok. Bante itu bungsu dari 3 bersaudara ya? Bungsu, ya. Kemudian ditasbihkan sampai ke Thailand ya? Di Thailand, ya. Kenapa harus ke Thailand? Karena hari itu fasilitas di Indonesia belum ada. Untuk menabiskan biku itu membutuhkan beberapa persyaratan. Ritual? Iya. Nah, di Indonesia hari itu belum ada. Tapi sekarang sudah ada. Oke, jadi ke Thailand? Ke Thailand, kemudian di Thailand ditabiskan dan belajar meditasinya juga di Thailand. Katanya harus masuk hutan ya waktu sana ya? Sebetulnya tidak ada keharusan, tapi karena saya sudah merasa kalau saya suruh belajar lagi mungkin sudah tidak kepingin. Karena ya dari kecil tadi kan, untuk apa tuh sebetulnya belajar itu? Jadi saya lebih senang jalani. Makanya kemudian saya memilih masuk hutan untuk bermeditasi. Katanya di pinggir Sungai Mekong ya? Katanya ketemu ular, katanya di rumahnya di atasnya ada ular. Gimana Bante ceritanya? Ya, jadi saya tinggalnya di perbatasan Thailand dengan Laos. Dengan Laos? Ya, jadi itu persis di Sungai Mekong. Jadi kalau biara kita habisnya ya di Sungai Mekong. Kemudian saya tinggal di sekitar sungai itu. Ada pondok kecil. Nah, satu ketika saya merasa kan pondoknya ini atapnya seng. Seng? Karena untuk menampung air hujan.
Jadi nanti air hujan itu menjadi ditampung kayak tandon besar, kemudian nanti untuk mandi, untuk gosok minum, gigi, ya untuk minum dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya merasa waktu duduk di dalam meditasi, kok seng saya ada bunyi ser. Apa ini? Kok tidak hilang-hilang? Kemudian selesai meditasi saya lihat, oh ternyata di situ ular jalan. Ada 3 ular hijau yang ekornya merah itu. Oh, itu beracun dong, Beracun, lumayan beracun. Tapi itu banyak kalau di hutan kita banyak, karena kan kita ada 33 hektar. Ada hutan bambu, hutan apa. Nah itu jalan, dia 3 iring-iringan gitu. Ser, oh ular. Ya sudahlah, biar dia jalani sendiri. Saya hidup di sini, kamu ya hidup di atap, ya terserah. Dan kadang-kadang kalau di kamar mandi itu ya, karena kamar mandinya kan ya bukaan gitu atasnya, ya dia kadang jalan di atas bata-batanya itu. Ya biasa aja kita hidup seperti itu. Nah, cuman jadi punya kebiasaan, kalau tidur, mau tidur begitu, kasurnya, kita kan kasurnya di lantai, jadi digulung kalau pagi. Kemudian selimutnya juga dilipat. Nah, membuka kasur sama selimut itu harus dilihat. Jangan ada di dalam, Betul, takutnya ularnya di dalam. Kalau ularnya kaget kan, nyolek kita kan ya nggak enak nanti kita. Ada beberapa biku ya pernah kegigit ular juga. Katanya Bante pernah lagi meditasi, ularnya merayap di kakinya. Oh ya, itu kemudian ada itu. Itu kalau kita meditasi, ini apa dingin-dingin ini? Oh, ularnya sudah biarin aja. Kelabang juga. Jadi berdiri gini, tahu-tahu dingin-dingin naik ke betis ini. Saya lihat, oh kelabang. Jadi sebetulnya refleksnya waktu itu adalah kita bisa lihat dulu. Jadi bukan, bahkan kadang kita kalau ada kecoa saja, langsung gini toh. Ada orang mengatakan ini refleks, enggak, karena kamu sudah mikir. Cuman pikirannya itu cepat. Seperti misalnya ada nyamuk, langsung nepok. Refleks, enggak. Buktinya apa? Coba yang datang kumbang. Kalau kumbang, tawon, nggak mungkin langsung nepok. Kalau nepok ya pasti tangannya kentut, tambah tebel. Nah, jadi dia sudah mikir, ini nyamuk, ya bisa saya tepuk. Ini kecoa, ya saya bisa lempar. Ular? Nah, ular juga sama. Kita sudah bisa mikir, ular atau itu kelabang. Kelabangnya kalau di hutan kan besar. Jadi Bante biarin aja tuh? Biarin aja. Binatang itu kan kalau dibiarkan aja kan enggak ngapa-ngapa. Enggak ganggu? Enggak. Dia ganggu kalau kita bereaksi? Iya, dia kaget. Kalau kita biarkan dia enggak ngapa-ngapa. Ya, itu hanya pengalaman gitu aja. Bante, kita ngomong tentang situasi sekarang, Bante. Kita lihat masyarakat kita ya, banyak sekali yang emosi, mungkin mereka stres, marah-marah, ada ibu marah-marah ya, kelewatan marahnya gitu. Menurut Bante apa ya, fenomena apa ini Bante? Sebetulnya pengendalian diri ini kan tadi kurang memahami ya, mungkin tadi kalau istilahnya Pak Helmi tadi kan, apakah semua dorongan emosi itu harus dikeluarkan? Apa kita tidak bisa mengendalikan? Seperti ibu-ibu yang marah. Kan kalau kita berbicara tentang basic makan tadi, bahwa makan itu kan ibu-ibu galaknya kayak apapun, dan makan kadang-kadang, malu jangan makan sekarang, nanti aja. Kan walaupun lapar kan akhirnya bisa ngerem. Artinya dorongan yang objektif itu aja dia bisa tahan. Kenapa marah sekarang nggak bisa ditahan? Nahannya sebetulnya salah satu adalah nahan ucapan. Jangan ngomong dulu, mungkin muka kita sudah merengut banget, tapi kita nahan dulu. Karena kalau kita merengut mukanya, orang lain itu belum ngapa-ngapa ke kita. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan sesuatu, orang lain dengar, itu sudah memancing, ada feedbacknya lagi. Tapi kalau kita diem, atau malah kalau sekarang kan pakai media sosial, marah di media sosial, padahal media sosial itu paling sederhana. Kita nggak usah megang dulu kan, pikir-pikir dulu perlu nggak nih saya nulis ini, itu lebih sederhana. Nah jadi mungkin kita harus kembali pada pemahamannya tadi, bahwa kalau lapar aja saya bisa tahan. Bahkan mungkin kita di tol,
aduh, kepengen buang air kecil, atau kadang pengen buang air besar nih. Tapi kan tidak langsung, ini dorongan sesaat nih, harus segera. Ini karena panggilan alam, langsung di pinggir. Kan malah didatangi petugas. Tugas ya. Tunggulah, lihat di map. Oh, ini ada pemberhentian. Ayo ngebut pak, ayo ini pemberhentian. Masih bisa ditahan. Tunggu sebentar. Itu kan dorongan-dorongan natural yang bisa ditahan. Kenapa marah nggak bisa? Karena kadang pemahamannya ini yang kita harus tekankan, bahwa tidak semua keinginan itu harus kita selesaikan saat ini. Atau malah kita bisa tunda untuk waktu yang lama, atau malah selamanya bisa kita tunda. Ya, tapi kenapa sekarang makin, menurut saya sih, dulu kan kita dikenal sebagai bangsa yang sopan, smiling nation, ya kan, bagus sekali tolong menolongnya. Sekarang kan kita banyak sekali kehilangan itu, Bante. Karena pemahamannya ini tadi yang tidak diberikan. Jadi pemahamannya yang tadi Pak Helmi pernah tanyakan tadi, yaitu kan harus dong, semua kan harus diselesaikan. Enggak, ini justru kita mulai kenalkan lagi ke masyarakat bahwa kita sebetulnya bisa mengendalikan keinginan kita. Jadi kemampuan untuk mengontrol diri yang paling yang belum banyak ditekankan. Okay. Sebetulnya di masyarakat sudah ada, misalnya kamu kalau marah jangan membuat reaksi apa-apa, kamu diam, jangan nulis, jangan membuat keputusan. Tapi ini kurang disosialisasikan, sehingga yang banyak di masyarakat marah ya tembak saja. Tembak aja ya. Kalau rem, minimal jangan ngomong. Kita nanti emosi sebentar aja, ditunda, tahu-tahu bisa hilang. Kalau orang dulu mengatakan, kamu kalau marah ya, ambil cermin lah. Bercermin, nanti mukamu itu kayak apa. Nah, pada saat kita marah, kemudian kita ingat marah, mengambil cermin, pasti berhenti marahnya. Nah, kita ini kurang, guru-guru ataupun ya mungkin pembina-pembina kemoralan di masyarakat. Saya katakan guru atau pembina kemoralan itu bisa orang tua kita, bisa tetangga kita, bisa keluarga, bisa guru, teman-teman, bisa apa saja, yang mengingatkan bahwa sebetulnya tidak semua dorongan harus diselesaikan saat itu. Semua dorongan bisa ditunda untuk beberapa waktu atau malah untuk selamanya. Bante mengatakan kalau marah cari cermin. Sebenarnya kalau di Islam itu ada, Bante, kalau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Betul. Kalau marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Betul. Kalau marah dalam keadaan berbaring, tidurlah. Betul, mungkin, ya. Betul. Ya. Karena ketika kita tahu marah, loh kok saya marah nih baru berdiri, duduk. Itu berarti kita kesadarannya sudah bagus pada diri sendiri. Untuk menahan. Betul, otomatis marahnya sudah turun. Loh ini kok saya marah ya sambil duduk, berbaring. Itu kesadarannya sudah bagus sekali, saya cocok itu. Berarti ada ini nggak ya, ada mungkin nasihat untuk menahan emosi gitu, apa ya Bante, yang paling, yang menurut Bante atau Bante lakukan? Paling sederhana sebetulnya yang salah satu, jangan mengambil tindakan apapun juga, termasuk dalam keadaan mengucapkan, marah. Ya. Dalam keadaan marah. Ya, waktu marah jangan mengambil tindakan apapun juga, termasuk jangan mengucapkan apapun juga. Jangan nulis apapun juga. Betul. Nah, kalau bisa, kalau dia sudah emosinya tinggi, kadang dia cobalah ke dalam ruangan, diam-diam, atau kalau kebetulan ngomong-ngomong gini, kita pamit ke toilet mungkin, cuci muka dan lain sebagainya. Minum supaya jangan sampai keluar omongannya. Tapi sebetulnya yang kedua, ini yang membutuhkan sedikit pelajaran adalah direnungkan. Ini butuh persiapan. Jadi kadang-kadang persiapan ini seperti kita bangun tembok. Bangun tembok, kalau ada orang mau masuk, katakanlah pencuri mau masuk, waduh ada pencuri, kemudian kita baru bangun tembok, terlambat, semennya masih basah, pencurinya dorong, temboknya ambruk. Sebelum ada pencuri datang, kita bangun tembok dulu. Nah, salah satunya adalah kalau kita misalnya supaya nggak emosi gimana, kita mengulang di dalam batin kalimat sederhana saja, misalnya semoga semua makhluk bahagia. Satu doa yang sederhana. Semoga semua makhluk bahagia. Artinya apa? Saya ini tidak kepengen marah. Tapi ini kamu memancing kemarahan saya. Saya ini pengen bahagia hidup saya. Tapi saya juga tidak hanya mendoakan saya sendiri. Saya juga mendoakan kamu, saya mendoakan lingkungan, saya mendoakan siapapun juga. Dan itu mengulang, semoga semua makhluk bahagia. Ini sebetulnya seperti nyusun batu bata.
Diulang terus. Diulang. Nah, atau kalau dalam bahasa yang sederhana juga, itu seperti mengisi bawah sadar kita supaya lebih banyak kalimat positifnya. Orang marah kan kadang apa yang ada di dalam pikirannya itu kan koleksinya dia. Misalnya dia mengatakan misalnya aku nggak suka sama kamu. Itu mungkin dia kalau marah selalu mengucapkan itu karena itu koleksinya dia. Itu harus dibuang. Nah, itu harus diganti. Karena koleksinya kita terlalu banyak. Kadang-kadang nama binatang dan lain sebagainya itu. Ya kita marah langsung keluar, kaget langsung keluar. Ya kaget juga sama. Jadi ketika kesadaran kita ini turun, bawah sadar kita ini kan naik. 88%-nya ini kan bawah sadar. Kesadaran hanya 12. Nah, sekarang kita isi bawah sadar ini dengan kalimat positif. Misalnya sederhana, misalnya semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi waktu nanti kita mau marah, mungkin koleksi kita ini belum banyak, koleksi semoga semua makhluk bahagia. Waktu mau marah, marah ini sudah keluar, tapi akhirnya, sudahlah, semoga kamu bahagia. Nah, paling keluarnya kalimat itu, karena ini bawah sadarnya sudah ada. Sampai nanti kita ngimpi takut pun, kita bisa, sudahlah, semoga kamu bahagia. Jadi tandanya bawah sadar kita kalau banyak isinya kalimat positif itu, waktu kita ngimpinya kok keluar kalimat itu, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah, nanti di jalan juga sama, sedang naik kendaraan disalib, biasanya keluar kata-kata yang macam-macam. Wah, kebun binatang lah. Kebun binatang keluar semua. Tapi akhirnya sudahlah, semoga kamu bahagia. Mungkin kamu ibunya sakit, mungkin kamu sendiri juga sakit perut. Akhirnya kita bisa memahami. Itu cuman butuh persiapan lama. Yang paling mudah adalah diam. Ya. Nah, nanti kalau sudah lebih lama lagi, itu yang disebut mengembangkan kesadaran maksimal. Jadi kesadarannya itu begini, hidup itu hanya ada saat ini. Tadi kita pernah hidup, 5 menit yang lalu kita pernah hidup. Tapi sudah tidak hidup. Karena yang tadi 5 menit yang lalu, itu hanya kenangan, hanya ada di dalam pikiran kita. Nanti, 5 menit lagi, itu akan hidup. Tapi belum tentu hidup. Hidup hanya sekarang ini. Nah, sekarang, sebetulnya kita itu, kalau kita mengembangkan kesadaran setiap saat, kita sudah tahu ini sekarang, ini tadi, ini nanti. Yang tadi pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Berarti dia hanya kenangan. Yang nanti akan hidup, tapi belum tentu hidup. Berarti masih impian. Yang kenyataan kan sekarang. Tapi manusia, pikirannya larinya ke dua hal ini. Masa lalu dan masa depan. Betul. Dia tidak pernah menyadari saat ini. Salah satu buktinya, orang mau tidur. Badannya sudah di kasur. Tapi pikirannya, aduh tadi kenapa gini? Besok gimana gini? Apakah kita tidak boleh mikir yang tadi dan nanti? Boleh. Cuman yang tadi itu jadikanlah pengalaman. Supaya kalau yang baik kita tingkatkan sekarang. Kalau yang jelek kita perbaiki sekarang. Yang nanti jadikan tujuan. Kalau baik, kita kerjakan sekarang. Persiapkan. Kalau tidak baik, kita mulai persiapkan, hindari mulai sekarang. Jadi, tetap kita yang punya sekarang. Ini kalau kita terus pahami ini, saya yang dimaki, saya yang disalib. Tadi naik mobil tadi, disalib kencang gini, dipotong jalannya. Itu saya yang tadi. Walaupun itu baru 2 detik yang lalu, kan tetap bukan saat ini. Ini kan saya yang tadi. Kenapa saya yang sekarang mengisi hidup saya dengan memaki dia? Kan saya bisa mengisi hidup saya dengan yang lebih positif. Misalnya, tadi saya mungkin terlalu menengah mobilnya, terlalu ke tengah. Berarti saya geser sedikit, karena orang di belakang terhalang. Atau, wah ini orang itu memang tidak betul, ya tidak apa-apa, saya rem sedikit. Supaya nanti jangan sampai terulang yang seperti ini. Jadi banyak hal. Jadi yang tadi itu hanya pelajaran. Kenapa kita marah-marah? Berarti kita marah itu pada masa lalu. Atau nggak malah ada gunanya lagi. Nggak ada gunanya. Atau malah kita ngancam. Nanti ya, kamu mesti ngulang lagi gini. Itu kan belum tentu.
Hidup kan saat ini. Nah, ini yang butuh perenungan yang luar biasa. Karena setiap saat kita berubah. Kadang kita ditanya, ataupun kalau dibuat pertanyaan begini, kita yang sekarang dengan yang 10 tahun yang lalu, apakah sama atau berbeda? Kadang itu orang aja jawabnya bisa bingung-bingung. Ada yang mengatakan sama. Oh, kalau sama berarti kita dengan yang 30 tahun, misalnya kita umurnya 30, berarti dengan 30 tahun yang lalu sama. Kalau sama berarti kan bisa digendong lagi oleh ibu. Buktinya nggak bisa. Oh, beda. Kalau beda berarti kalau pulang ibu nggak inget dong. Kita sudah beda. Nah, sebetulnya hidup ini hanya proses. Proses yang berkesinambungan, yang tidak ada putusnya. Cuman orang tidak menyadari bahwa hidup ini hanya proses. Dia melekat dengan masa lalu, atau dia takut dengan masa depan. Itu yang menciptakan kegelisahan. Dia marah terus karena ini. Makanya kalau orang marah kadang-kadang malah dia mengungkit yang dulu. Ingat ya, dulu saya pernah ngomong ini. Kamu dulu kan juga pernah melakukan ini. Ini kan marah yang dulu, sekarang sudah beda. Nah, kalau orang bisa memahami hidup saat ini, batin langsung menjadi tenang. Kita dicela, kita yang 5 menit yang lalu. Sekarang apakah saya harus reaksinya negatif? Kan nggak harus. Kalau memang celaannya benar, ya ucapkan terima kasih, kita perbaiki untuk masa depan. Kalau celaannya salah, ya kita ucapkan terima kasih, cuman maaf ya, saya tidak sejelek yang kamu katakan. Selesai. Iya, kalau dipuji 5 menit yang lalu, kalau itu betul, ya katakan terima kasih. Kalau dipuji itu ternyata pujiannya salah, maaf ya, saya tidak sebaik yang Anda katakan. Kan dengan sadar hidup setiap saat ini kan lebih nyaman. Ini sumber stres menjadi hilang. Gitu ya. Emosi menjadi lenyap. Cuman ini butuh pendalaman yang tinggi. Perlu latihan juga. Betul. Kalau yang nahan itu latihannya paling sederhana. Nanti kalau saya mau ngomong jelek, kamu ingatkan saya ya, tepuk atau gimana. Oke. Jadi begitu mau keluar, jangan ngomong itu. Gampang. Yang kedua, butuh waktu lebih lama latihan. Semoga semua makhluk bahagia. Yang ketiga, butuh waktu lebih lama lagi. Dan ini nanti yang ada di dalam kalau kita mengembangkan kesadaran ini. Sadar, saat ini saya sedang apa? Oh, sadar sedang bernafas. Saat ini saya sadar apa? Duduk. Saat ini saya sadar apa? Sedang ngomong. Sehingga saat ini saya sadar apa pikirannya? Oh, ini emosi, dikendalikan, dan akhirnya dia berhenti. Berarti agak sama, tapi tidak persis sama. Jadi, beberapa hari lalu saya nginep di sebuah hotel di Sumedang. Iya. Saya foto tuh, saya posting, dan yang suka banyak banget. Iya. Agak-agak mirip. Jadi dia bilang ini, penyesalan masa lalu dan ketakutan akan masa depan adalah pencuri kebahagiaan hari ini. Betul sekali. Persis, tepat. Jadi kita ini memang hari ini kacau pikiran itu kan karena masa lalu dan masa depan. Dan masa depan. Iya, kita marah juga begitu. Kecemburuan juga gitu. Stres juga begitu. Jadi hidup kekinian ini yang menimbulkan kebebasan dari stres. Jadi kelolalah hidup sekarang. Betul. Cuman harus tetap ingat masa lalu sebagai pelajaran dan masa depan sebagai tujuan. Jadi dimulai saat ini. Saya sering menjadikan contoh begini. Kalau di Balirejo kan pembangunan kan jalan terus ya. Dari tahun 90 sampai baru selesai akhir-akhir ini. Adalah dengan orang memasang batu bata ataupun batu keramik. Jadi kalau tukang masang batu bata, di sini ada yang disebut kepala. Ya, masang kepalanya, kemudian ada benang ditarik, terus di sana pakunya. Ya. Tukang batu ini waktu masang, dia melihat kepala ini sebagai masa lalu. Dia melihat ujung paku itu sebagai masa depan. Tapi dia memasang adalah saat ini. Dia tidak memasang ngawur, itu kan nanti jadi bentuknya tidak karuan. Tapi dia melihat ada garisnya, ini adalah saat ini saya sedang masang ini, saat ini saya masang ini, saat ini saya masang ini, saat ini masang ini, jadilah tembok. Tapi kalau dia hanya lihat masa lalu terus, dia masangnya asal-asal, ini nanti bisa miring kemana-mana, nggak sesuai dengan garisnya. Dia lihat masa depan terus, ini juga miring-miring kemana-mana. Dia harus lihat benangnya saat ini, saat ini, saat ini. Tukang jahit juga sama.
Dia ibu-ibu yang menjahit itu, dia ada garis di sana, ada yang sudah kepalanya di sini. Tapi dia fokusnya kan ke jarum ini. Ngikutin garis itu. Iya. Jadi hidup kita sebetulnya diajarkan sudah selalu hidup saat ini. Tetapi pikiran kita belum terlatih. Nah, makanya kalau kita bisa latih, saat ini saya sedang apa? Hanya sering dibiasakan itu aja. Wah, itu sudah bisa menimbulkan kebahagiaan jangka panjang. Simple ya. Sangat simple. Cuman butuh latihan. Namanya simple itu kan butuh latihan. Jadi banyak sekali kebahagiaan atau stres itu dipengaruhi oleh pikiran ya. Oleh karena itu perbaikilah cara kita berpikir ya Bante. Betul. Kebahagiaan itu bukan diberikan oleh orang lain. Oleh kita sendiri. Dari kita sendiri. We control. Betul. Kejengkelan juga bukan dari orang lain yang ngasih. Dari kita sendiri. Yeah. Loh, kalau sekarang dimaki orang gimana? Dimaki orang itu urusannya dia. Dia memaki itu urusannya dia. Silakan. Reaksinya itu tergantung kita. Sekarang dia memaki dengan bahasa yang kita nggak ngerti. Kita malah senyum-senyum. Ngomong apa? Apa itu ngomong apa? Berarti kan itu urusannya dia tuh memaki. Tapi sekarang dia memaki dengan bahasa yang saya tahu. Wah, kita mau emosi nggak? Tergantung kita. Kalau saat ini, ya tadi. Akhirnya balik ke, alah, itu kan tadi. Sekarang saya buktikan bahwa saya tidak sejelek yang dia katakan. Kalau kita mainan, ini tadi kan kita masang batu bata, tahu bahwa ini saat ini. Ibu-ibu menjahit, tahu dia harus melihat saat ini. Anak kecil mainan, kapal-kapalan dulu. Kalau saya masih kadang ngalami, Pak Helmi juga pasti masih ngalami. Bikin daun, dikasih lidi, kemudian ada layarnya, terus dilepaskan di sungai. Sungai ya. Itu anak kecilnya kan lepaskan gini, sungainya ngalir, kemudian anak kecilnya kan lari-lari di pinggir, ngikuti. Sebetulnya kita dari kecil sudah tahu bahwa air sungai itu, misalnya air sungai ini namanya sungai A. Sebetulnya dia selalu bergerak setiap saat. Kan tidak pernah sungai A itu tetap. Pasti mengalir. Nah, sungai A yang tadi ada kapal di titik ini, dalam beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian, dia sudah di titik yang berbeda. Sebetulnya ini sudah A plus, atau sungai A plus sekian detik. Sekian detik lagi, A plus sekian detik lagi. Dari kecil kita sudah dikenalkan itu. Sekarang saya dimarahi di sini. Kenapa saya yang tadi dimarahi, saya yang sekarang harus ikut yang tadi? Kan saya bisa mengisi sesuatu yang positif. Jadi hidup kita ini sebetulnya sudah dikenalkan tentang hidup saat ini. Kenapa kita selalu berpikirnya masa lalu dan masa depan? Makanya ini pasti bisa dilatih. Dengan selalu mengucap, saat ini saya sedang apa. Kalau perlu, tulis di meja kita, saat ini saya sedang apa. Atau di wallpaper HP kita, saat ini sedang apa. Itu mensugesti itu juga penting ya? Mensugesti diri. Mensugesti penting. Tapi kalau ini menimbulkan kesadaran bahwa ini kan yang tadi, walaupun 2 detik yang tadi. Kenapa saya harus berburu dengan masa lampau saya? Atau kadang-kadang kita malah lebih parah lagi. Saya nggak suka ketemu si A ini. Kenapa? Waduh, 3 tahun yang lalu dia gini-gini. Dia memaki saya. Dia sendiri kalau kita tanya belum tentu ingat. Kemudian dia itu hanya memaki kita sekali. Tapi kita memaki diri kita selama 3 tahun dengan menggunakan kalimatnya dia. Bahkan kita ceritakan kepada orang lain. Itu si A itu memaki saya 3 tahun yang lalu. Dia ceritakan ke si B, si C, si D. Kita dimaki terus oleh diri kita. Dan lama-lama ya kita stres. Padahal ya sudah, 3 tahun yang lalu kamu memaki, ya sudah. Saya sekarang buktikan bahwa saya tidak seperti itu. Dan saya punya kesempatan untuk memperbaiki. Dengan dirimu, hubungan dengan dirimu, saya bisa perbaiki. Kan lebih sederhana. Cara berpikir sederhana, kenapa dibikin rumit? Nah, itu kadang-kadang orang mengatakan, kalau bisa dibikin ruwet, kenapa harus disederhanakan? Ya sudah, risikonya pusing. Pusing. Jadi, a man create his own history ya. Betul. Jadi orang itu kan menciptakan dirinya sendiri ya. Baik sejarahnya, bahkan nasibnya sendiri. Kalau kita mau bahagia, ya bahagialah. Kalau kita mau jadi ribet, ribetlah setiap hari. Iya. Begitu Bante ya? Betul. Kita tidak tergantung orang lain. Bahkan orang tua kita pun tidak bisa mengatur kita. Jadi ini tuh teritori kita nih. Betul.
Jadi tapi faktor lingkungan juga boleh kita pilih ya Bante ya. Nah, memilih lingkungan betul. Betul. Karena kalau seperti kita sekarang, wah, tinggal di lingkungan yang bagi kita nggak cocok. Misalnya, saya suka misalnya ketenangan. Iya. Wah, lingkungannya berisik. Mungkin kalau ada pilihan saya pindah. Tapi kalau sudah tidak ada pilihan, saya harus menyesuaikan diri. Ya mungkin Menyesuaikan atau berusaha merubah? menyesuaikan dengan saya pakai earplug toh. Jadi kan tenang juga. Saya tidak mungkin bisa mengubah orang lain. Tapi kalau ada option untuk bisa merubah, kita lakukan juga. Boleh, saya bisa nggak suaranya dikurangi sedikit. Ya. Tapi dia, kamu siapa? Ngelarang-larang saya. Orang tuanya saya saja tidak ngelarang. Ya sudah, earplug. Artinya kita yang bisa mengendalikan diri kita. Yang tadi Pak Helmi katakan betul bahwa tubuh kita inilah teritori kita. Jangan kita biarkan orang lain masuk ke teritori kita. Misalnya, dia pasang musik keras. Kita marah. Berarti kita membiarkan dia masuk ke teritorial kita. Mangkol terus Iya, ya. kenapa sekarang? Padahal dia happy-happy aja. Iya. Kalau dalam meditasi kan di Balirejo juga gitu. Di Wihara Bodhigiri yang tempat saya tinggal itu kan di desa. Ya. Kalau musim pernikahan, Berisik. wah, berisiknya luar biasa. Dan karena namanya musim, kalau di Jawa ada bulan besar ya. Iya. Jadi salah satu bulan yang cukup banyak pernikahan, itu bisa 3-4 rumah yang Sehari. menikah. Iya, berbarengan. Dan karena dia di budaya masih di desa, 5 hari 5 malam dari mulai bikin jenang, bikin apa itu, terus nanti manggulan dan lain-lain. Waduh, itu musik berjalan, tidak mau rugi. Sound system datang, hidupkan terus sampai nanti hari terakhir bongkar tenda itu. Wah, yang meditasi itu puyeng sekali, kenceng sekali. Sini ada lagu dangdutan, di sana ada lagu ya apa, House di sana music. ada wayangan dan lain-lain. Terus mereka kadang mengeluh, waduh Bante ini kok berisik sekali. Saya hanya mengatakan gini, kamu kenapa mikiri mereka? Mereka nyetel aja tidak pernah mikiri kamu. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi ya kamu juga nggak usah mikiri dia. Kamu mikiri urusanmu saja. Urusanmu apa? Mengamati pikiranmu sendiri. Yang tadi emosi keluar. Nah, jadi kita membiarkan yang lain masuk ke teritori kita. Kalau kita sudah seperti itu, sudahlah abaikan aja. Ngejas. Akhirnya santai. Iya. Bisa ya. Jadi Bisa. meditasi di tengah hirupnya kok. Bisa, akhirnya itu keren bisa. malah ya. Iya, akhirnya bisa. Kalau belum bisa ya pakai earplug, kan gitu aja. Kasih bantuan. Jadi berarti saya pernah ngangkat satu, ini pepatah Cina sih, yang the bird of the same feather flock together. Jadi burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Ya, Bahwa manusia akan nyaman berada dalam orang-orang yang sejenis ya. betul, Satu spirit, Betul. satu kepercayaan, Betul. satu hobi. betul. Itu begitu ya Pak Bante. Bahwa betapa lingkungan itu juga bisa kita set juga ya Bante. Betul, itu sangat pengaruhnya sangat besar. Makanya tadi yang saya katakan, kalau pemain itu di sebelah itu musiknya keras sekali, kita butuh ketenangan. Kalau bisa, kita pindah. Supaya kita juga ketemu yang tenang-tenang. Tapi belum tentu kita punya kesempatan untuk itu. Kalau sudah tidak punya, ya kita yang harus menyesuaikan diri. Dalam pergaulan masyarakat juga begitu. Kita paling ideal ya kumpul dengan yang sama-sama sepemikiran. Tapi kalau sekarang ketemu yang tidak sepemikiran gimana? Ya tidak apa-apa kalau memang kita tidak bisa pindah. Cuman kita harus memahami. Kalau tadi balik ke yang sekolah, ada yang pandai dan ada yang tidak pandai. Kemudian yang pandai ngumpul, yang tidak pandai ngumpul. Kita jadi apa? Kita kan terjadi kelompok-kelompok polarisasi. Nah sekarang dia memang pandai di sekolah, tapi mungkin dia punya kelemahan di bidang seni misalnya. Si B sekolahnya tidak pandai, tapi di bidang seni pandai. Nah kita sekarang bergaul di situ. Si B berbagi seni kepada si A berbagi pengetahuan kepada si B. Kan hasilnya nanti terjadi pertemuan. Tapi kalau masing-masing, kamu pandai, aku nggak pandai, polarisasi. Nanti akhirnya pola pikir yang tadi Pak Helmi sampaikan itu, kalau itu dipakai secara ekstrim, dia menjadi polarisasi di masyarakat.
bukan kelompokku, jangan ke sini. Kamu nggak bisa kamu bergaul sama saya. Nah ini kan jadi apa nanti? Indonesia ini kan bermacam-macam budaya, suku. Terus semua ngumpul dengan sukunya sendiri, ngumpul dengan budayanya sendiri. Wah, nggak karu-karuan. Justru kita melihat memang ada perbedaan, tapi kan kita juga punya persamaan. Ya. Nah, kita itu yang harus dicari. Iya, kita berkumpul dengan persamaan-persamaan ini. Terus begitu dia ngomong yang beda, misalnya, ini yang penting ngomong matematika, saya ini anak pintar, kamu nggak level. Loh, yang ini juga, yang penting ngomong seni, kamu memang nggak ngerti. Ya selamanya itu kita terpisah. Tapi sekarang, oke lah, saya memang pintar matematika, kamu pintar seni, ya mari kita kerjasama. Kalau ada soal yang sulit tentang matematika, saya bantu. Tapi kalau memang ada hal yang berhubungan dengan seni, saya minta bantuanmu ya. Itu apa konsep saling menghargai? Betul. Saling memahami, saling mengerti. Jadi kita ini bukan jelek untuk keseluruhan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna juga. Tidak ada manusia yang sempurna, juga tidak ada manusia yang cocok sama sekali. Pasangan hidup pun, kalau sekarang ini si A dan si B berpasangan, dia tidak bisa sama sekali berhimpitan, toh. Dia hanya berpotongan saja. Ya. Semakin besar perpotongannya, berarti dia semakin harmonis. Tapi tidak mungkin menjadi satu. Nah, jadi sekarang berarti dia ada perpotongan yang kita bisa ketemu. Sisanya, marilah kita menghargai perbedaannya sendiri. Dan tinggal bagaimana mengelola irisan itu ya. Ya, makin irisannya besar, ya semakin bagus. Nah, ini makanya ya tugas kita setiap orang yang tadi saya katakan, pembimbing kemoralan di masyarakat, entah itu orang tua atau apa, jangan justru malah membuat dirinya terpisah gini. Mari, sekarang kita justru bikin perpotongan. Beda di bagian tertentu. Ya, tadi pandai dan tidak pandai ada bedanya. Tapi marilah sekarang kita sudah memahami memang ada perbedaan, tapi banyak juga persamaan. Iya. Termasuk perbedaan agama ya. Betul. Yang sekarang menjadi terpolarisasi kadang-kadang. Kemarin mengerikan ya, terutama pada saat pemilihan kepala daerah. Karena selama dia ditarik berpisah begini, itu sangat mengerikan. Tapi kalau kita kumpulkan gini, nggak masalah. Seperti kita kalau di desa Balirejo itu, satu rumah itu bisa bermacam-macam agama, dan itu tidak problem, tidak menjadi satu ganjelan. Dan wihara tempat yang saya tinggal itu juga salah satu yang sebetulnya umat Budanya sedikit di situ. Oh ya? Ya, tapi ketika kita ada kerja bakti, ada apa, malah umat-umat yang non Buddhis itu pada datang bantu, sangat menyenangkan. Karena ada irisannya ya, orang-orang yang mungkin tersatukan, orang yang menghargai kebaikan, mencari bahagia, menghargai perbedaan ya. Betul. Kemudian konsepnya mungkin adalah kalau dia cocok yang itu, kenapa kita harus memaksakan? Sama dengan Pak Helmi berpakaian yang berbeda dengan saya. Saya kan tidak perlu memaksakan Pak Helmi harus berpakaian seperti saya, atau Pak Helmi memaksa kalau mau jadi tamu saya harus pakai pakaian itu, kan juga enggak. Artinya kita di sini berbeda memang, pakaian kita jelas berbeda, tetapi kan kita bisa ketemu untuk ngobrol dengan enak. Nah, kenapa kita tidak bisa di masyarakat juga seperti itu? Dalam banyak segi, kita ngomonglah yang kita cocok, yang nggak cocok kita bisa singkirkan untuk ngomong di tempat lain, kesempatan lain. Tapi kita tetap bisa bergaul. Kalau tadi dikatakan burung yang sejenis terbang bersamaan, tapi sekarang pohon ternate itu tumbuh di tengah kekotoran. Jadi lumpur itu tidak perlu dikutuk atau apa, karena aduh saya kok jadi jatuh ke lumpur, nggak usah. Gunakanlah lumpur itu untuk tumbuh. Seperti teratai. Seperti teratai, yang kemudian dia bersih, bahkan tidak ada noda lumpurnya. Iya ya. Nah, artinya bahwa kalau saya tidak bisa memilih lokasi, kenapa saya juga tidak menggunakan lokasi ini dengan tetap berbaur dan bermanfaat untuk lingkungan saya? Itu kan lebih sederhana daripada harus nyari yang sama-sama, kan nanti kita jadi ngisi kuesioner. Apakah hobi Anda ini, wah sama dengan saya. Ini kan kayak cari jodoh. Cari jodoh saja itu kan. Kalau di dalam budaya Jawa itu ada
Jadi ada hiasan dinding, sendok dan garpu. Ada beberapa orang mengatakan, wah sendok dan garpu ini mestinya di ruang makan nih. Kan kalau di dinding itu kan ada dari kayu atau dari logam. Sebetulnya tidak harus di ruang makan. Itu bisa di ruang tamu, bisa di ruang keluarga. Karena sendok dan garpu ini bukan berarti alat makan. Ini bisa menunjukkan kehidupan suami istri yang berbeda. Bahwa kalau kita mau makan yang berkuah, gunakanlah sendok. Kalau mungkin makan yang mie dan lain sebagainya, gunakanlah garpu. Dan sendok garpu ini ketika digunakan untuk makan juga bisa terjadi perbenturan. Tapi tujuannya kan untuk mengantarkan makanan ke mulut untuk kesehatan tubuh. Sama dengan suami istri. Suami dan istri ini mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Dan pada saat membangun rumah tangga, dia juga bisa terjadi benturan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Tapi bentuknya tidak harus sama, harus sendok dengan sendok, garpu dengan garpu. Artinya kita tidak harus berkumpul dengan jenis yang sama seperti burung terbang tadi. Kita bisa tetap berbeda. Malah kalau jenisnya bersama kan agak susah untuk di Indonesia, toh pria dengan pria atau apa. Tapi kalau sekarang tapi kalau sekarang pria dan wanita kan masing-masing mempunyai cara berpikir sendiri, gaya hidup sendiri, dan itu justru yang sangat luar biasa, menjadi keluarga yang harmonis. Berarti punya handphone, pegang handphone nggak? Ada handphone, cuman kan memang karena dia biasanya kan dihubungi lewat admin, karena jarang digunakan untuk komunikasi. Jarang. Ya, sangat jarang. Sangat jarang. Jadi apa? Kan sementara sekarang banyak orang menghabiskan waktunya mungkin lebih dari 3 jam. Iya, ada lebih dari 3 jam, betul. Iya, rata-rata 3 jam, 4 jam manusia Indonesia sekarang menghabiskan waktu untuk melototin handphone. Itu yang mengubah pola pikir juga. Jadi handphone itu kan memang menarik ya. Nah, saya melihat gini, wah tapi sudah bosan lah, geser. Bosan, geser. Ini punya kebiasaan hidup ini yang maunya cepet-cepetan gini. Ya nggak suka ya saya geser, nggak suka ya saya geser. Akibatnya pola pikirnya juga gitu. Saya nggak suka dengan si A, ya sudahlah nggak usah kumpul lagi. Saya nggak suka di kota ini, ya sudahlah saya pindah. Saya nggak suka dengan orang tua saya ini, ya sudahlah saya nggak suka dengan pekerjaan ini, ya sudahlah nyerah. Akhirnya seperti itu. Padahal kalau dulu kita mau komunikasi, ya mungkin Pak Helmi dulu waktu masih, wah kalau yang masih engkol itu, wah hubungi nomor gini susah, nggak bisa, mau engkol lagi, butuh perjuangan toh. Sekarang hanya di tangan gini. Dan kita berjam-jam seperti itu membentuk pola pikir akhirnya. Di samping banyak sekali hoax ya. Iya. Kita tidak benar. Ya. Betul. Ada ajakan-ajakan yang tidak seharusnya itu ya Bante ya. Betul. Nah itu makanya kita jadi butuh kebijaksanaan untuk melihat itu. Kalau memang kita tidak tahu, kalau itu ragu, lebih baik ya nggak usah dilanjutkan, nggak usah di forward kemana-mana. Ya cukup untuk diri sendiri di del. Kalau itu merasa baik, ya teruskan. Kalau merasa jelek ya sudah nggak usah. Ya. Kalau tidak suka jangan ngajak orang lain. Betul. Karena sebetulnya kan kita hanya kecenderungan bahwa saya cenderung suka ini. Kalau orang lain nggak suka ini ya sudah. Ya sudah, sendiri-sendiri aja. Betul, jangan dipaksa. Kayak masalah vaksin aja, masih banyak orang yang tentang vaksin. Betul. Berarti udah divaksin? Dalam proses. Dalam proses ya. Saya menunggu yang mandiri. Oke. Gitu. Karena ada orang yang nggak suka vaksin. Ya, tapi ngajak orang lain, wah gue begini. Itu. Jadi sebetulnya ya, kalau ngajak yang seperti itu berisiko juga. Untuk diri sendiri ya sudah, tapi kalau orang lain kan kekuatan orang juga tidak sama. Beda-beda. Tapi mempengaruhi orang dengan pemikiran sendiri juga. Betul. Itu nggak bagus juga ya Bante ya. Cuman ya kadang memang ada orang kan suka tampil beda. Tampil beda, menyenangkan, merasa eksistensinya lebih diakui. Saya kemarin bikin postingan Bante, hindarin teman toksik, teman yang menjadi racun, yang kerjanya komplain melulu, nggak ada benar, yang kerjanya ngeritik melulu seperti tidak ada yang benar, yang suka tidak disiplin waktu, yang suka munafik, yang suka menikam dari belakang gitu. Jadi karena kembali yang kayak tadi yang saya bilang, kita
bahwa lingkungan itu akan sangat mempengaruhi kita ya Bante ya. Betul. Mempengaruhi, tapi jangan sampai kita juga terpengaruh. Jangan, karena kita kan tadi kekuasaan teritorial kita kan di tubuh ini. Ya. Jangan sampai juga membiarkan yang luar tuh masuk ke dalam. Gitu. Ya. Karena kita belum tentu mampu kok mengurus yang lain itu. Iya. Oke Bante, saya 1 jam 20 menit ini. Gitu. Nggak terasa. Bante nggak minum? Ya, cukup, terima kasih. Saya terima kasih sekali. Sama-sama. Ya, semoga apa yang Bante lakukan terus bermanfaat untuk banyak orang Bante ya. Ya, jadi saya merasa sebuah kehormatan Bante Utamo mau saya undang ke studio saya. Saya incer cukup lama nih, saya kehilangan mana ini Bante Utamo. Terima kasih juga Pak Helmi, saya juga kehormatan sekali diundang oleh Pak Helmi yang luar biasa sekali. Sudah lama juga kita nggak ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bante ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, jadi di dalam kehidupan ini sebetulnya teori berbuat baik itu banyak. Di masyarakat itu teori berbuat baik banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita bangga dengan teori. Jadi ibaratnya kita punya pedang pusaka. Kita bangga dengan pedang pusaka itu. Tapi kita tidak memanfaatkannya. Kita hanya senang pedang pusakanya dipajang di ruang tamu, dipamerkan ke teman-teman, tapi kita sendiri nggak tahu cara menggunakannya. Demikian pula di masyarakat, sudah sangat banyak pelajaran untuk berbuat baik dari ribuan tahun atau ratusan ribu tahun yang lalu. Bahkan orang tua kita pun mengajarkan berbuat baik. Salah satu contohnya adalah kalau diri sendiri nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau diri sendiri ingin dibahagiakan, bahagiakanlah orang lain. Itu sangat sederhana sekali. Dan kita sudah hafal dengan kalimat itu. Cuman kadang kita tidak mau melaksanakan. Nah, kalau kita masing-masing ini yang sudah ingat nasihat-nasihat baik di dalam masyarakat itu, marilah kita melaksanakan satu saja. Daripada hafal 1000 kata-kata, kalau kita hanya satu kata tapi bisa dimanfaatkan itu jauh untuk kebahagiaan diri sendiri maupun lingkungan, itu jauh bermanfaat. Gunakanlah yang semaksimal mungkin yang kita bisa, minimal membahagiakan orang lain supaya diri kita pun menjadi bahagia. Keren. Bante, saya pertanyaan terakhir kan, tadi Bante menyampaikan sesuatu yang saya juga sering katakan, saya cuma ngecek konfirmasi ke Bante. Yang tadi, kalau Anda mau ingin membahagiakan dirimu, bahagiakanlah orang lain. Saya dulu pernah, waktu saya pernah yang kemarin itu peristiwa, dan saya bilang, if you do good, you'll get good. If you do bad, you'll get bad. Betul. Ya, jadi kalau Anda berbuat kebaikan, Anda akan juga dibalas dengan kebaikan. Kalau Anda berbuat kejahatan, juga akan dibalas dengan kejahatan. Bagaimana menurut Anda? Betul. Teorinya sebetulnya seperti bercermin, kayak Pak Helmi bercermin ya. Jadi kalau di dalam cermin itu Pak Helmi merasa kok rambutnya acak-acakan, kan bukan cerminnya yang disisir, tapi diri kita yang disisir. Nah, artinya kadang saya kok menghadapi masyarakat kok menyakiti saya ya. Lalu kita memprotes masyarakat, bukan. Kadang kelakuan kita yang mengkondisikan mereka, kita perbaiki diri kita. Makanya yang tadi dikatakan, kalau saya berbuat baik kepada lingkungan, maka akhirnya lingkungan pun akan baik pada kita. Kita jahat dengan lingkungan, dia pun akan membalas yang sama. Tapi saya sudah baik dengan lingkungan, kenapa dia jahat dengan kita? Sudah baik pun masih dijahati, apalagi kita tidak baik sama mereka. Luar biasa, introspeksi kuncinya. Betul, terima kasih. Terima kasih Bante. Sama-sama. Luar biasa. Oke, itulah podcast saya hampir 1,5 jam ya dengan Bante Utamo. Banyak sekali pelajaran ya, bagaimana menghargai, bagaimana supaya kita bahagia. Semoga ini bermanfaat dan saya percaya ini akan bermanfaat. Ya, jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat-hebat yang lainnya. Bye.